Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di dalam sesi kita kali ini. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai etika dalam berbisnis. Ya, ini jadi selain kita belajar mengenai bagaimana etika kita di dalam profesi humas, ini juga kita harus melihat juga bagaimana perusahaan ini menjalankan bisnisnya, menjalankan etika di dalam berbisnis. Nah, jadi penerapan prinsip etika dalam berbisnis ini menjadi hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh perusahaan. Ya. Jadi kalau prinsip etika ini mencakup di dalam berbisnis ya mencakup hal yang lebih umum, lebih luas, ya. Tapi penerapannya harus lebih tepat sasaran. Ini berbeda dengan profesi humas ya, yang skopnya hanya sekitar bagaimana profesi menjalankan profesi kehumasan itu. Tapi kalau di dalam berbisnis ini skopnya lebih luas. Nah, dalam prakteknya prinsip etika dalam berbisnis ini akan membentuk nilai, kemudian norma dan perilaku pekerja dari bawahan hingga atasan. Bagaimana kultur perusahaan itu dibentuk ya berdasarkan etika ini. Bagaimana perusahaan menerapkan etika ini. Jadi penerapan etika berbisnis ini di dalam perusahaan ya, ini akan membangun hubungan yang baik, yang sehat di antara internal maupun eksternal stakeholder maksudnya gitu. Jadi etika ini harus dijadikan suatu standar di dalam kita bekerja. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diterapkan, seperti prinsip kejujuran, kemudian integritas moral, kesetiaan, prinsip otonomi, dan juga keadilan. Ya, jangan lupa pula prinsip ini saling menguntungkan. Ini harus beberapa prinsip yang harus ditekankan. Kalau bicara tentang kejujuran ya, memang kejujuran ini menjadi bekal yang paling penting di dalam kita bekerja ya, baik itu etika profesi manapun pasti menjunjung tinggi asas kejujuran atau prinsip kejujuran. Nah, di dalam perusahaan etika perusahaan ini juga harus menjunjung tinggi prinsip kejujuran. Ini kalau tidak jujur pasti ada sesuatu di dalamnya. Ya, coba kita lihat misalkan saja ada pelanggaran. Misalnya saja kemarin yang soal kemarin penanganan limbah yang tidak beres ataupun produk kita, bagaimana kualitas produk kita, ini akan jadi masalah. Kemudian prinsip integritas moral ya, integritas moral bagaimana kita bisa menjaga nama baik perusahaan ya. Jadi dengan adanya integritas moral kita yang baik, ini tentu saja bisa menjaga integritas perusahaan ya. Tadi prinsip-prinsip memang harus benar-benar ditekankan ya, sehingga tidak menimbulkan terjadinya konflik ya, konflik. Nah, kalau kita berbicara mengenai konflik, ini kan sebagai ketika etika tidak diterapkan dan perusahaan tidak aware terhadap bagaimana cara mereka bertindak ya, ini akan menimbulkan namanya konflik. Konflik ini bisa internal maupun bisa eksternal. Jadi memang dampak dari etika itu sangat besar. Ketika konfliknya itu bisa eksternal lebih luas lagi. Kalau internal mungkin lebih mudah ditangani ya. Nah, kita bicara konflik ya. Konflik itu intinya adalah pertentangan. Ada dua pihak yang bertentangan. Ya, konflik ini merupakan kondisi yang dinamis ya. Ini sedikit kita bahas tentang konflik.
Jadi dinamis, jadi tergantung lingkungan, bisa konflik itu naik bisa turun. Jadi sebelum melangkah ke konflik, kita juga harus memahami bahwa konflik ini dapat menimbulkan dampak yang negatif atau dampak yang buruk bagi perusahaan. Jadi intinya konflik itu dapat menghambat pelaksanaan tugas dalam pencapaian tujuan. Ini unsur-unsur konflik itu ada aktor ya, atau dua orang yang bersengketa itu pasti ada aktornya siapa saja, si A dan si B. Kemudian ada objek, apa sih yang dipertentangkan, kemudian ada situasi yang berlaku, apa daya kerja yang berlaku ya. Kalau kita bicara penyebab konflik, ini ada banyak sekali penyebab konflik ya, namanya perbedaan kepentingan, cara pandang ya, perbedaan pemahaman. Nah, jadi memang perlu dipahami bagi rekan-rekan semua, ketika perusahaan tidak menerapkan etika dalam berbisnis yang nantinya akan menimbulkan konflik, ini akan memperparah ya, apalagi semakin luas ya lokus konfliknya, ini akan semakin sulit untuk ditangani ya. Kalau antar individu mungkin masih bisa lebih mudah ya, cenderung mudah. Kemudian ada internal teamwork, ada internal organisasi, eksternal organisasi. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan ya. Makanya dalam perusahaan ini memang kita harus menekankan etika-etika yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, yang menjadi hal yang penting adalah ketika kita sebagai seorang PR ini harus memiliki kredibilitas. Kenapa kita butuh kredibilitas? Karena ketika kita memberikan masukan kepada pimpinan mengenai etika yang harus dilakukan, maka pimpinan ini mau mendengarkan kita ya. Jadi ketika pimpinan mau mendengarkan kita, ini berdasarkan apa? Berdasarkan kredibilitas kita, track record kita ya. Kredibilitas ini memang tidak bisa datang serta-merta langsung, itu nggak bisa ya. Ini butuhkan waktu yang lama, proses yang lama, baik dari sejak kita masuk perusahaan itu, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan tugas, bagaimana kita menjalin hubungan dengan sesama rekan kerja, bagaimana jalin hubungan dengan atasan, bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip etika dalam diri kita. Nah, ini yang akan membentuk kredibilitas kita. Maka untuk itu saya tekankan kepada rekan-rekan untuk bisa membentuk kredibilitas sejak sekarang, sedini mungkin ya. Bagaimana teman-teman bekerja di dalam kelompok ya, ini harus benar-benar dilatih. Bagaimana kita membentuk kredibilitas, kepercayaan orang lain ya. Tadi ketika kita kembali ke prinsip kejujuran, ini jadi hal yang sangat penting juga dalam menentukan kredibilitas seseorang. Nah, ketika kita memiliki kredibilitas yang cukup ini, yang baik, maka pimpinan tentu akan mendengarkan saran dan masukan kita. Nih, jadi pentingnya membangun kredibilitas seperti itu. Penerapan etika di profesi, kemudian penerapan etika di perusahaan ini harus kita tekankan. Kita harus bisa memberikan pemahaman kepada pimpinan bagaimana cara melakukan menjalankan bisnis secara beretika ya. Kita harus bisa menjelaskan itu. Oke, saya rasa sekian saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy semua.